Dalam perjalanan sejarah berdirinya Israel hingga menjadi salah satu negara yang paling berpengaruh di Timur Tengah saat ini, terdapat banyak faktor yang saling terkait dan membentuk realitas politik maupun ekonomi negara tersebut. Israel bukan hanya sekedar sebuah negara kecil yang lahir dari pengalaman sejarah panjang bangsa Yahudi, tetapi juga sebuah entitas politik yang sejak awal mendapat dukungan dari tokoh-tokoh berpengaruh, kekuatan finansial raksasa, serta jaringan politik yang mampu menggerakkan kebijakan negara-negara besar. Di balik layar, kita menemukan kisah tentang keluarga-keluarga kaya yang berperan mendanai gerakan Zionisme sejak abad ke-19, lobi politik yang bekerja dengan sangat sistematis di Amerika Serikat, hingga perusahaan investasi global yang menguasai triliunan dolar aset dan memiliki pengaruh langsung terhadap arah kebijakan ekonomi dunia. Semua itu melahirkan satu pertanyaan besar yang sering memicu perdebatan di ruang publik maupun dalam diskusi geopolitik. Apakah kekuatan Israel saat ini bisa dipahami hanya dari perjuangan sejarahnya sendiri, atau ada keterlibatan elit global yang secara sadar menopang dan mempertahankan posisi strategis Israel di panggung dunia? Pertanyaan inilah yang terus mengundang rasa penasaran banyak orang. Bagi sebagian pihak, Israel dilihat sebagai negara yang lahir murni dari perjuangan panjang umat Yahudi untuk kembali ke tanah leluhur mereka. Namun bagi yang lain, ada keyakinan bahwa di balik keberhasilan Israel bertahan dan bahkan berkembang menjadi kekuatan regional, terdapat dukungan dari jaringan kekuatan global, baik dalam bentuk modal, pengaruh politik, maupun kepentingan ekonomi yang luas. Dan disinilah kita akan mencoba menggali lebih dalam bagaimana peran keluarga kaya seperti Rothschild dalam meletakkan fondasi awal Zionisme, seberapa kuat pengaruh lobi pro-Israel di Amerika Serikat dalam menjaga dukungan politik dan militer, apa hubungan perusahaan raksasa seperti Vanguard dan BlackRock dengan kepentingan Israel di kancah global, dan terakhir, apakah benar ada sebuah elit global yang memainkan peran di balik kebijakan dunia yang selalu cenderung berpihak pada Israel? Mari kita bahas satu persatu dengan menimbang antara fakta yang tercatat dalam sejarah dan spekulasi yang berkembang di tengah masyarakat global. Ketika kita membicarakan awal mula gerakan Zionisme, nama keluarga Rothschild hampir selalu muncul. Keluarga bankir asal Eropa ini dikenal sebagai salah satu keluarga terkaya dan paling berpengaruh di dunia sejak abad ke-18. Dan dari seluruh anggota keluarga besar itu, sosok Baron Edmond de Rothschild, seorang bankir kaya asal Prancis, memainkan peran yang sangat penting. Sejak akhir abad ke-19, Edmond de Rothschild menjadi salah satu penyandang dana utama bagi proyek pemukim Yahudi di tanah Palestina. Ia tidak sekedar memberi sumbangan kecil, melainkan menggelontorkan dana dalam jumlah besar untuk membeli tanah, membangun perkebunan anggur, mendirikan infrastruktur pertanian, dan menyediakan fasilitas yang memungkinkan komunitas Yahudi awal hidup lebih mandiri. Dukungan inilah yang membuat banyak pemukim Yahudi yang baru datang memiliki kesempatan untuk bertahan, berkembang, bahkan mulai menata kehidupan ekonomi mereka di wilayah yang kala itu masih berada di bawah kekuasaan Ottoman dan kemudian Inggris. Namun di balik kontribusi nyata itu, nama Rothschild juga sering menjadi bahan spekulasi. Banyak teori konspirasi menyebutkan bahwa keluarga ini tidak hanya membantu, tetapi juga merancang sebuah strategi besar untuk menjadikan Israel sebagai pusat kekuatan geopolitik di Timur Tengah. Menurut pandangan ini, dukungan finansial Rothschild dianggap bukan sekedar amal atau solidaritas sesama Yahudi, melainkan bagian dari rencana global yang lebih luas untuk mengendalikan jalur perdagangan, sumber daya, dan kekuatan politik kawasan. Meski begitu, harus ditegaskan bahwa bukti langsung mengenai konspirasi itu tidak pernah benar-benar ditemukan. Yang jelas, catatan sejarah menunjukkan peran nyata Rothschild dalam membangun fondasi ekonomi dan sosial bagi komunitas Yahudi di Palestina. Tanpa dukungan mereka, banyak sejarawan berpendapat bahwa proses awal berdirinya Israel modern akan berjalan jauh lebih lambat atau bahkan mungkin terhambat. Dengan kata lain, keluarga Rothschild bukan hanya sekedar nama dalam buku sejarah, tetapi salah satu motor penggerak yang membantu meletakkan dasar bagi lahirnya negara Israel di kemudian hari.
Setelah Israel resmi berdiri pada tahun 1948, dukungan terbesar yang membuat negara ini bisa bertahan datang dari Amerika Serikat. Tapi dukungan itu tentu tidak muncul begitu saja. Di baliknya, ada sebuah mesin politik yang sangat berpengaruh, yaitu AIPAC, singkatan dari American Israel Public Affairs Committee. AIPAC adalah organisasi lobi politik yang mewakili kepentingan Israel di Amerika. Mereka tidak hanya bekerja di balik layar, tetapi aktif mempengaruhi jalannya kebijakan luar negeri Amerika Serikat. Caranya pun beragam, mulai dari menggalang dana untuk para kandidat politik, melobi anggota Kongres agar mendukung kebijakan pro-Israel, hingga mengadakan konferensi besar yang dihadiri presiden, senator, dan tokoh-tokoh penting Amerika. Bisa dikatakan hampir tidak ada kebijakan besar Amerika terhadap Timur Tengah yang luput dari pengaruh AIPAC. Misalnya, bantuan militer tahunan bernilai miliaran dolar, dukungan diplomatik di PBB, bahkan keputusan untuk tetap menjadikan Israel sebagai sekutu strategis utama di kawasan. Semua itu diperkuat oleh jaringan AIPAC yang luas dan kedekatannya dengan pengambil kebijakan di Washington. Kekuatan AIPAC membuat banyak analisis menilai bahwa tanpa lobi sebesar itu, mungkin Amerika Serikat tidak akan begitu konsisten membela Israel, terutama di saat-saat sulit ketika kritik internasional semakin deras. Di satu sisi, hal ini menunjukkan bagaimana sebuah organisasi masyarakat bisa mengarahkan politik luar negeri negara adidaya. Tetapi di sisi lain, hal ini juga menimbulkan pertanyaan, seberapa besar kedaulatan kebijakan Amerika ditentukan oleh kepentingan lobi. Yang jelas, peran AIPAC tidak bisa diabaikan. Ia adalah contoh nyata bagaimana kekuatan politik, dana, dan jaringan bisa menjadi penopang utama hubungan istimewa antara Amerika Serikat dan Israel. Selain dukungan politik melalui lobi, ada pula kekuatan ekonomi global yang tidak kalah penting dalam menopang Israel, baik secara langsung maupun tidak langsung. Di dunia keuangan modern, ada dua nama besar yang hampir selalu muncul, Vanguard dan BlackRock. Kedua perusahaan ini bukan sekedar lembaga investasi biasa. Mereka mengendalikan dana investasi bernilai triliunan dolar, jumlah yang lebih besar dari produk domestik bruto banyak negara di dunia. Vanguard dan BlackRock adalah pemegang saham besar di ratusan, bahkan ribuan perusahaan multinasional, mulai dari perusahaan teknologi, energi, hingga industri persenjataan. Dengan kata lain, apapun yang bergerak di pasar global, hampir pasti ada saham yang dimiliki oleh dua raksasa ini. Lalu apa hubungannya dengan Israel? Beberapa perusahaan besar yang berada di bawah investasi Vanguard dan BlackRock adalah pemasok senjata, peralatan militer, dan teknologi yang digunakan Israel dalam menjaga keunggulannya di Timur Tengah, mulai dari pesawat tempur, sistem pertahanan, hingga teknologi pengawasan digital. Banyak di antaranya diproduksi oleh perusahaan yang mendapat suntikan modal dari kedua raksasa investasi ini. Bagi sebagian orang, hal ini dianggap sebagai bukti bahwa Vanguard dan BlackRock termasuk dalam jaringan elit global yang secara tidak langsung menopang kekuatan Israel. Namun di sisi lain, ada penjelasan yang lebih sederhana. Kedua perusahaan ini berinvestasi di hampir semua sektor yang menguntungkan, dan kebetulan industri pertahanan serta teknologi yang erat kaitannya dengan Israel adalah sektor yang paling besar mendatangkan laba. Meski demikian, fakta bahwa dua perusahaan investasi mampu menguasai begitu banyak aset dunia tetap memunculkan kekhawatiran. Jika perusahaan seperti Vanguard dan BlackRock bisa mempengaruhi arah industri global, bukankah mereka juga berpotensi mempengaruhi arah kebijakan politik internasional? Dan jika benar demikian, maka keterkaitan mereka dengan Israel tidak bisa dilihat hanya sebagai kebetulan ekonomi, melainkan sebagai bagian dari kepentingan global yang jauh lebih besar. Dengan demikian, Vanguard dan BlackRock menjadi simbol betapa besar pengaruh ekonomi global terhadap realitas politik di Timur Tengah. Mereka bukan sekedar perusahaan, tetapi kekuatan finansial yang mampu mengubah peta dunia. Disinilah kita memasuki wilayah yang paling kompleks dan kontroversial dalam diskusi tentang Israel dan politik dunia, yaitu keterkaitan antara apa yang disebut elit global dengan kebijakan internasional. Istilah elit global biasanya merujuk pada sekelompok individu, keluarga, dan institusi yang memiliki pengaruh besar di bidang ekonomi, politik, dan media, sehingga mampu mempengaruhi arah kebijakan global. Faktanya, kita memang bisa melihat pola tertentu. Ada keluarga kaya seperti Rothschild yang mendukung gerakan Zionisme
rame sejak abad ke-19. Ada lobby politik kuat seperti AIPAC yang menjamin dukungan Amerika Serikat terhadap Israel, dan ada perusahaan investasi raksasa seperti Vanguard dan BlackRock yang mengendalikan triliun dolar aset global. Ketiganya dalam konteks tertentu terlihat saling terkait dengan keberlangsungan posisi strategis Israel di panggung dunia. Namun di sisi lain muncul banyak teori dan spekulasi. Beberapa pihak berpendapat bahwa Israel hanyalah proyek elit global untuk mengamankan kepentingan geopolitik dan ekonomi di Timur Tengah. Mereka menekankan hubungan antara kekuatan finansial, jaringan politik, dan pengaruh militer yang semuanya tampak mendukung dominasi Israel di kawasan yang kaya sumber daya. Spekulasi ini sering memicu debat sengit karena sulit menemukan bukti konkret yang benar-benar mengonfirmasi adanya konspirasi terpusat. Kenyataannya, antara fakta dan teori memang sering kabur batasnya. Yang pasti ada benang merah. Dukungan politik, dana, dan pengaruh ekonomi global memiliki peran signifikan dalam membentuk kebijakan negara-negara besar, termasuk Amerika Serikat terhadap Israel. Sementara motivasi di balik dukungan ini bisa berbeda-beda, mulai dari alasan sejarah, kepentingan strategis, hingga pertimbangan ekonomi, efeknya tetap sama. Israel tetap mendapat perlindungan, bantuan, dan legitimasi internasional yang konsisten. Disinilah letak dilema yang menarik. Kita bisa melihat fakta sejarah dan ekonomi secara jelas, namun di balik fakta itu selalu muncul pertanyaan yang lebih besar. Seberapa jauh kekuatan elit global menentukan jalannya sejarah? Dan apakah Israel memang bagian dari strategi global yang luas, ataukah ia hanya mengambil manfaat dari situasi yang ada? Pertanyaan-pertanyaan inilah yang menjadi inti dari diskusi tentang elit global dan politik dunia, dan membuka pintu bagi analisis yang lebih dalam mengenai hubungan antara kekuatan ekonomi, lobi politik, dan kebijakan internasional. Dan sekarang pertanyaan yang selalu muncul di benak banyak orang, mengapa Amerika Serikat begitu setia kepada Israel? Jawaban atas pertanyaan ini tidak sederhana. Di satu sisi, ada faktor sejarah dan budaya. Hubungan khusus antara komunitas Yahudi di Amerika dengan negara asal mereka, solidaritas atas penderitaan perang selama Perang Dunia II, serta ikatan sejarah yang telah terjalin selama puluhan tahun. Di sisi lain, ada faktor politik dan ekonomi yang jauh lebih kompleks. Sejak berdirinya Israel, Amerika Serikat melihat negara ini bukan hanya sebagai sekutu regional, tetapi juga sebagai titik strategis di Timur Tengah. Israel menjadi kunci bagi kepentingan keamanan, intelijen, dan politik Amerika di kawasan yang kaya akan sumber daya minyak dan jalur perdagangan global. Dukungan itu diperkuat oleh lobi politik yang sangat kuat, jaringan finansial global, serta berbagai perusahaan raksasa yang memiliki kepentingan langsung dengan stabilitas dan keberlangsungan Israel. Tetapi ada lapisan yang lebih dalam lagi. Beberapa analisis berpendapat bahwa loyalitas Amerika terhadap Israel juga terkait dengan pengaruh yang dijalankan oleh apa yang sering disebut sebagai elit global. Keluarga-keluarga kaya, institusi keuangan besar, dan jaringan politik yang mampu mempengaruhi kebijakan luar negeri Amerika demi menjaga kepentingan strategis mereka. Apakah semua itu hanya teori atau ada fakta yang mendukung? Sulit untuk dipastikan. Namun satu hal yang jelas, pengaruh ekonomi, politik, dan strategis memang saling bersinggungan, membentuk aliansi yang hampir tidak tergoyahkan. Dengan kata lain, kesetiaan Amerika terhadap Israel bukan semata-mata soal persahabatan antar negara, ia adalah hasil dari sejarah panjang, kepentingan politik, kekuatan ekonomi, dan jaringan pengaruh global yang saling terkait. Dan karena kompleksitasnya ini, hubungan antara Amerika dan Israel tetap menjadi salah satu misteri terbesar dalam politik dunia modern, misteri yang masih memicu perdebatan, spekulasi, dan penelitian hingga hari ini. Pertanyaan akhirnya tetap menggantung di udara. Apakah kesetiaan Amerika kepada Israel murni karena alasan moral dan sejarah, ataukah ada kekuatan lain yang bekerja di balik layar untuk memastikan Israel tetap menjadi sekutu tak tergantikan?